Selamat bergabung teman-teman di pelatihan online Bank Tani Poseo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk teman-teman semua, terutama anggota pelatihan WA Group 9 budidaya ikan ya. Jadi hari ini materi kita adalah kemarin kita sudah selesaikan materi tentang pembuatan kolam ember tanpa filter. Jadi hari ini kita lanjut dengan materi cara treatment air ya. Jadi ini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama yang pasti adalah ember yang sudah kita isi air ya. Itu air sudah saya isi itu sekitar 80 liter. Ini kapasitas air, jadi saya isi sekitar 70 liter ya. Nah, untuk bahan-bahan treatmentnya yang perlu kita siapkan itu adalah probiotik ya. Jadi dalam hal ini saya gunakan ada 2 jenis probiotik, yaitu E4 untuk perikanan dan kemudian ini namanya Nitrobacter ya, organik probiotik ya. Jadi ini saya gunakan yang saset yang kemudian saya sudah encerkan. Nanti di video berikutnya saya akan buat. Nah, yang ini namanya molase atau tetes gula ya, tetes gula tebu ya. Kemudian juga ada pH meter untuk mengecek berapa pH air yang saat ini ya, pH air kolam, karena pH sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari ikan nantinya. Kemudian juga ada gelas takar, itu nanti untuk menakar air deh, untuk nyampur air aja. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih yang kalau teman-teman pH-nya rendah itu ada tambahan namanya kapur dolomit. Nah, karena kebetulan kalau wilayah saya itu pH-nya cukup stabil di angka 6 sampai dengan 7,5. Jadi bisa dibilang saya tidak pernah menggunakan kapur dolomit ya. Hanya kalau biasanya nanti pH-nya terlalu tinggi, saya gunakan daun ketapang, bisa juga daun pisang kering ya, atau bisa juga dengan cuka dapur. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Kita coba cek dulu pH airnya berapa ya. Ini cara hidupkan pH meternya, ditekan yang di atasnya ya. Ini air sudah keluar angkanya ya. Kemudian kita celupkan, hanya sebatas tutup aja, jangan terlalu ini, jangan terlalu ke dalam ya. Nah, di sini ternyata pH-nya cukup rendah. Berarti nanti saya coba naikkan pH-nya pakai kapur dolomit ini, mungkin karena semalam hujan, sudah masuk hujan. Ini sudah saya masukkan air dari semalam ya, biasanya berkisar sekitar 6 sampai dengan 6,5, tapi ini 5,2, berarti nanti saya akan masukkan kapur dolomit juga. Ini kapur dolomit itu 1 kilonya harga 2.000-an. Ini bisa dibilang juga itu sebagai kapur pertanian. Nah, ini standar pemberian kapur dolomit itu berkisar 1 meter itu 1 meter kubik itu sekitar 100 gram ya. Tapi itu tergantung pH juga sih. Tergantung, kalau pH kita terlalu rendah mungkin bisa pakai 100 gram. Tapi kalau saya lebih cenderung dengan bertahap aja. Nah, kemudian kita ambil air. Itu kita tidak boleh masukkan langsung kapur dolomitnya ya, karena nanti di bawahnya itu biasanya ada pasir-pasir yang kalau kita langsung masukkan nanti dimakan oleh ikan, bisa menyebabkan kerusakan ikan, pencernaan ikan. Nah ya, kemudian kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu ini mengendap
nanti kita hanya ambil yang bagian atas. Nah, kita masuk dulu ke ini ke pemberian probiotik ya. Jadi probiotik untuk satu ember ini standarnya kita kasih sekitar 10 mili atau 2 tutup aja. Saya kasih ini 2 tutup. Ini kalau probiotik sudah dibuka itu biasanya ada putih-putihnya. Nanti kita tinggal buang aja. Nah, kemudian kita kasihkan nitrobakternya juga 2 tutup atau sekitar 10 mili lah. Satu tutup ini 5 mili ya. Nah, kemudian kita biarkan dulu. Kalau teman-teman itu pakai aerator, itu bisa langsung dihidupkan aeratornya. Tapi kalau tanpa aerator juga tidak apa-apa. Kita aduk dulu. Oke. Nah, ini kapur dolomit itu sudah ada endapannya di bawah, jadi ini yang kita ambil, kita masukkan aja yang bagian atasnya. Nah, catatan nih, kalau kondisi air teman-teman itu dari air sungai, bukan air sumur ya, atau dari air pam, itu memang sebaiknya pemberian kapur dolomit itu duluan 1 hari sebelum pemberian probiotik. Nah, perhatikan ya, itu di dalamnya ada pasir. Ya, nah bisa dilihat ya. Nah, jadi makanya tidak disarankan kapur dolomit itu diberikan langsung ke dalam kolam. Jadi pasir-pasir ini bisa menyebabkan ikan juga stres ya, kena matanya. Fase selanjutnya adalah kita pemberian molase ya. Jadi ini molase kita cukup, kalau kita hanya pakai 4, teman-teman cukup 1 tutup aja ya. Jadi kalau hanya pakai menggunakan 4, itu 1 tutup diencerkan ya ke dalam air setengah liter atau 1 liter, dan M4-nya itu 10 mili. 1 tutup kan 5 mili. Nah, tapi karena saya pakai 2 probiotik, ada nitrobakter dan juga ada M4, jadi saya gunakan 2 tutup supaya makanan bakterinya itu seimbang dan perkembangan bakterinya akan semakin baik ya. Oke, ini kita taburkan aja. Oke, kalau ada sisanya oke. Nah, airnya sudah berubah warna menjadi coklat muda ya. Perhatikan airnya sudah berubah warna. Nah, kalau dalam kondisi 1 atau 2 hari ternyata airnya kembali jernih, itu berarti teman-teman harus memberikan kembali probiotik dengan dosis separuh dari probiotik awal ya. Jadi kalau umpamanya besok atau lusa airnya kembali jernih, kembali teman-teman kasih ya. Tapi kalau seandainya airnya tetap atau malah berubah jadi semakin coklat atau hijau, berarti tidak perlu pemberian tambahan probiotik. Jadi tinggal tunggu sekitar 5 hari atau 1 minggu baru ikan bisa kita masukkan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tunggu, ini kita buka aja ya. Sengaja dibuka supaya supaya terkena matahari, karena bakteri 4 dan nitro itu akan berkembang apabila terkena matahari. Jadi kalau umpamanya kolam-kolam teman tidak di dalam ruangan, berarti tidak bisa menggunakan bakteri nitro atau bakteri 4. Sebaiknya gunakan
probiotik bioflok ya. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana pemberian probiotik bioflok. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video tutorial selanjutnya. Selamat mencoba, semoga sukses dan selalu update perkembangan kolamnya di WA grup 8 ikan budidaya ikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.